Makanya membangun kesadaran ilahiyah atau iman itu adalah dengan iqra, membaca. Tapi dengan membaca itu bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan perspektif akal dan bukan perspektif hawa nafsu. Ya makanya manhaj Nabawi itu disebutkan taujih rabbani. Kenapa taujih rabbani disebut taujih rabbani? Karena manhaj Nabawi itu mengikuti tuntunan Allah, tidak melibatkan pikiran egonya Nabi dan tidak melibatkan hawa nafsunya Nabi. Apa yang turun itulah diikuti. Itulah manhaj Nabawi, merupakan taujih rabbani dan dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana membangun kesadaran dan kesadaran ilahiyah bahwa semua yang kita lihat, kita dengar dan semua yang kita pikirkan itu harus bersandar kepada bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah perbedaan epistemologi atau cara mencari kebenaran Barat dengan Islam atau Islam dengan agama yang lain. Karena di kita itu ada namanya bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu keyakinannya itu. Kemudian bangunan kedua dari seorang murabbi adalah integritasnya. Sebelum tampil ke gelanggang, ya, tampil ke gelanggang, Allah sudah memberi pendidikan kepada Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Jadi keyakinannya dengan ilmu pengetahuan, ya, kemudian integritasnya karena dia menerapkan wahyu. Didahului dengan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun di surah Qalam itu. Apa artinya itu? Dengan wahyu yang Allah turunkan, kamu nikmat. Bukan kamu orang gila, tapi begitu kamu menyimpan dari wahyu, kamu menjadi gila. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, bagaimana orang nikmat hidupnya itu? Salah satu diantaranya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memberikan predikat kepada Nabi dengan budi pekerti yang paling agung. Jadi, yang pertama harus dicapai murabbiyah dan murabbi itu adalah keyakinan penuh hidup ini pemberian Allah dan kita isi seluruhnya dalam rangka untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sering kita sebutkan adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian kedua, integritasnya, akhlaknya, adabnya. Tidak perlu terlalu banyak bicara, tapi orang melihat itu memang bisa diikuti. Pembicaraannya bisa didengar. Itu namanya integritas. Hampir-hampir kita tidak bisa menemukan cacatnya. Hampir-hampir kita tidak bisa menemukan celah-celah keburukan. Nah, itu yang harus diperjuangkan. Setelah yakin penuh, perjuangkan pribadinya. Karena sesungguhnya transformasi peradaban ini adalah internalisasi diri. Bagaimana mewariskan nilai. Kemudian yang ketiga, ya, dia harus punya ibadah yang bagus. Karena untuk mencapai integritas harus ibadah yang bagus. Nah, ini namanya mendidik kejiwaan. Mendidik kejiwaan. Nah, kalau dihubungkan dengan sistemiknya manhaj ini, begitu dia punya cita-cita untuk membangun Quran, dia harus naik ketemu pemilik agama dan pemilik kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang punya cita-cita berquran, kemudian tidak naik ke Tuhan, ya itu namanya semu. Itu namanya semu. Hayalan. Ya, makin tinggi tingkat murabinya orang harus makin tinggi naik ketemu Tuhan. Ya taruh misalnya murabbiya ula begini kadarnya. Murabbiya wusta begini kadarnya. Murabbiya ulia begini kadarnya. Itu namanya pewarisan nilai dan pewarisan misi perjuangan. Jangan sampai terbalik. Sampai saya tadi memberi kajian peradaban di Masjid Ummul Qura Depok, Masjid Kampus Taman Depok, saya bilang bahwa rusaknya peradaban itu, ya, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'ma an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Demikian itulah Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah Allah berikan kecuali umat itu sendiri yang mencabutnya. Artinya Allah, kasih sayangnya Allah itu kalau sudah memberikan sesuatu, Allah tidak ubah. Allah tidak mengambilnya, Allah tidak mencabutnya kecuali kalau sistem Hidayatullah dengan GNH-nya dari Al-Muzammil itu bisa ditingkatkan, ya insya Allah kita makin makin berstamina, kekuatan spiritual kita makin kuat. Tapi kalau itu menurun, sistem spiritualnya, disiplin spiritualnya, manhajinya menurun, ya mewariskan apa kepada generasi yang datang kemudian. Maka ayat kedua yang Allah wanti-wanti, fakhalafa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah ya, wanti-wanti, maka datanglah generasi berikutnya yang merusak peradaban. Apa tanda-tandanya, indikatornya generasi yang datang merusak peradaban? Ya, yang pertama itu adalah dia menyia-nyiakan sholat, disiplin spiritualnya lemah. Kemudian kedua adalah wattaba'us syahawat, dia memperturutkan nafsunya, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka menjadi sesat. Dulu dia tersistem dengan syariah, kuat sekali giroh perjuangannya, datang generasi yang merusak, menyanyiakan spiritual dan memperturutkan nafsu, maka tersesat. Itulah terjadinya pasang surut peradaban seperti itu. Jadi ini disiplin spiritual di surah Muzammil. Ya, kalau kita tadi di Al-Alaq itu keyakinan, tentu dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah integritas. Yang ketiga adalah spiritual. Nah, kemudian setelah dari Tuhan di malam hari, kum fa'anzir. Nah, ini namanya mengajar, berdakwah. Itu namanya kalau kita murabiah ya, memimpin halaqah. Berlakulah ayat itu, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kita sudah menjadi uswah. Kita berintegritas, yakin dengan perjuangan ini. Maka yang dituntut kemudian adalah kemampuan kita menjelaskan jati diri. Kemampuan menjelaskan jati diri. Apapun keterbatasan kita, sebagai murabi dan murabiah harus melakukan murajaah. Harus mendalami jati diri sebelum memimpin halaqah. Karena materi inti halaqah itu adalah penyampaian kajian jati diri. Nah, inilah penguasaan 50 jadwal bayani untuk ula dan penguasaan 60 jadwal bayani untuk halaqah wusta. Dan tersusun rapi. Kalau di jati diri itu manhajnya 10 kali pertemuan, Ahlus Sunnah wal Jamaah 10 kali pertemuan, Al-Harakah Al-Jihadiyah 10 kali pertemuan, Al-Jamaah 10 kali pertemuan, Jama'atul Minal Muslimin 10 kali, dan Al-Wasatiyah 10 kali, 60 kali pertemuan. Tentu saja tidak tidak harus tuntas pembahasan satu judul, satu pertemuan. Ada yang panjang. Mungkin ada judul-judul khusus itu butuh 2 kali pertemuan dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi tugas pokok murabiah. Di samping tadi itu disiplin spiritualnya dengan GNH, menata akhlak dan baik penampilan maupun pembicaraan, maka kemudian dituntut untuk bisa melakukan transformasi jati diri, materi jati diri ya pada setiap pertemuan. Nah, tidak bisa ditawar karena ini sistemik. Tidak boleh hanya bilang manhaj dan kepemimpinan, karena dulu memang ini sekedar sekedar wawasan pengembangan organisasi. Dulu di awalnya Hidayatullah ini yang di stressing itu 2 saja, manhaj dan kepemimpinan, karena masih internal. Pokoknya harus bermanhaj dan berkepemimpinan. Karena manhaj itu melahirkan kepemimpinan. Yang kedua, dengan kepemimpinan manhaj makin kuat. Makanya
tidak ada pembicaraan serius di awal Hidayatullah kecuali fokus pada manhaj dan kepemimpinan. Itu ada yang disebut dengan lebur, berada dalam garis komando perjuangan. Itu. Lalu kemudian setelah kita membangun visi terwujudnya peradaban Islam dan inklusif terbuka untuk semua umat Islam, maka tidak cukup hanya manhaj. Karena orang bertanya, bagaimana wujudnya nanti peradaban Islam dibangun Hidayatullah? Harus dijawab, Hidayatullah orisinil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dalam Islam ini banyak klaim. Ada Al-Khawarij, ada Murji'ah, ada Ahmadiyah, ada Syiah, ada macam-macam klaim Islam. Maka kita luruskan. Nanti Hidayatullah bangunan peradabannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tambah satu. Kemudian berikutnya kita lagi bilang, apakah cukup dengan ormas perkumpulan untuk mengusung visi besar terwujudnya peradaban Islam? Jawabannya tidak cukup. Maka kita namai gerakan kita sebagai Al-Harakah Al-Jihadiyah Al-Islamiyah. Wajahiduhum bihi jihadan kabir. Berjuanglah dengannya dengan jihad yang besar. Jihad yang besar itu adalah jihad menegakkan Al-Quran di seluruh bidang kehidupan. Tidak bisa hanya ormas dan perkumpulan. Harus memang dengan Al-Harakah sebagaimana sejarah-sejarah yang telah lalu. Jadi makanya identitas kita adalah Al-Harakah Al-Jihadiyah Al-Islamiyah. Nah, bagaimana memulai komunitasnya? Berjamaah. Berjamaah, itu istilah lama, jamaah. Tapi karena kita inklusif terbuka, tidak cukup dengan jamaah, karena itu bersifat internal. Bagaimana dengan hubungan Hidayatullah dengan keberadaan umat Islam seluruh dunia ini? Maka kita tambahkan lagi, jama'atu minal muslimin. Oh, kita jamaah, bagian dari umat Islam seluruh dunia. Kecuali tadi itu, yang tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, NU saudara kita, Muhammadiyah saudara kita, Wahdah Islamiyah saudara kita, Al-Wasliyah saudara kita, HTI saudara kita, FPI saudara kita. Dan kita harus nyatakan bahwa Syiah bukan saudara kita. Ya, Murji'ah bukan, Khawarij bukan, Ahmadiyah bukan, karena tidak termasuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, itu kenapa harus ada jamaah minal muslimin. Kemudian bagaimana sistem pergaulannya? Bagaimana Hidayatullah tampil di tengah jamaah itu minal muslimin? Ada disebut dengan wasatiyah. Al-wasatiyah. Tapi al-wasatiyah ini bukan moderasi beragama, bukan menyatur mediatur gerakan dakwah. Al-wasatiyah ini intinya adalah al-khairiyah. Hidayatullah harus berjuang menjadi yang terbaik untuk menjadi penengah di tengah umat, yang istilahnya wasit. Kalau wasit itu adalah menentukan mana yang melanggar, mana yang tidak. Ya, ke depannya seperti itu, memimpin pertandingan, memimpin pergerakan. Tapi untuk sementara kita masih pada tahap yang membangun hubungan baik, bekerja sama dengan semua kelompok umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu makanya ada 6 jati diri yang sudah Wusto, insya Allah paham itu. Ya, Wusto itu. Kenapa bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Harakah Al-Jihadiyah Al-Islamiyah, Imamah Jamaah, kemudian Jama'atu minal muslimin, dan Al-Wasatiyah. Nah, itu dirumuskan seperti itu supaya sistemik, bahwa perjuangan adalah memiliki jati diri dan intinya perjuangan sistemik, saling terkait antara satu dengan yang lain. Nah, berikutnya, kalau halaqah itu kerjasamanya dengan perkaderan di pengurus, ini sudah mulai jalan. Dakwanya halaqah itu kerjasama dengan Departemen Dakwah. Ini harus dicari formulanya. Di bapak-bapak sudah meruskan formulanya, tapi kemudian actionnya masih sangat terbatas. Karena halaqah itu tidak menonton internal. Dia harus berdakwah. Sebagaimana ayatnya, kuntum khaira ummah. Tapi itu kan sepotong ayat.
Kalian adalah terbaik. Tugas murabbi ya, murabbi memperbaiki umat ini. Umat yang dimaksud adalah umat terbaik, melahirkan umat terbaik. Ya, dengan halaqah itu, dan ini sudah jalan dari rumah ke rumah, ada juga di sekolah dan seterusnya, sudah ada murabbinya meskipun sangat terbatas, sudah jalan ini kerjasama dengan perkaderan. Yang belum maksimal adalah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Keluar ukhrijat linnas, hadir di tengah umat. Tentu saja ini manajemen dakwah, karena murabbi tidak langsung bisa mengakses umat, harus dimanage oleh departemen dakwah. Kenapa Hidayatullah kalau diasumsikan lambat melakukan rekrutmen, tidak seperti awal-awalnya? Karena kita fokus kuntum khaira ummah ke dalam, tidak ukhrijat linnas. Kita dominan pada saat sepotong ayat, sepenggal ayat, tidak kemudian ekspansif untuk ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kebijakan Munas terkait dengan dakwah itu ada yang sangat terdepan. Apa itu terdepan? Rumah Quran, majelis Quran. Jadikanlah rumah kalian rumah Quran, jadikanlah rumah kalian rumah majelis Quran. Ya, terutama yang sudah tinggal di luar pondok ini, murabbi yang tinggal di luar pondok, maka include-kan gerakan rumah itu dengan gerakan Quran. Karena itu tugas langsung murabbi ya, yang tentu saja dimanage oleh organisasi dakwah setempat. Nah, ini yang betul-betul menurut saya harus dimujahadakan. Halaqah dimujahadakan, dan bagaimana dakwah halaqah di mana di seluruh Indonesia itu juga dimujahadakan, di manage ya sesuai dengan manajemen dakwah. Saya pikir ini yang perlu menjadi bahan diskusi bagi perenungan bagi para murabbiah, terutama yang mengurusi murabbiah adalah MMP dan MMW. Jangan kita hanya rutinitas halaqah itu, jangan hanya. Apalagi kalau hanya rutinitas pertemuan, tidak ada pencerahan jati diri dan seterusnya. Jadi betul-betul halaqah ini pertemuan untuk melakukan transformasi, membangun ketaatan. Karena pemimpin umum menyampaikan, kalau ada orang Hidayatullah tidak berhalaqah, dua alamatnya orang itu. Yang pertama, dia memelihara kebodohannya. Yang kedua, dia menunda ketaatannya dalam kepemimpinan Hidayatullah. Itu baru internal. Belum lagi kita bicara tentang eksternal dakwah. Nah, ini juga sangat lemah. Ya. Kenapa harus rumah Quran menjadi sasaran dakwah para murabbi dan murabbiah? Tidak lagi untuk bikin pondok semuanya. Karena catatan kami di Pokja Munas kemarin pada pekerja Munas itu bahwa kalau semua harusnya bikin pondok, maka tidak akan ada orang mengurusi umat secara terbuka. Karena begitu buat pondok, maka semua personil tersirkel potensinya di pondok. Maka biarlah ada yang mengurusi pondok dan kemudian ada yang konsentrasi